Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio DK Production, di podcast Ngonsen DK, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa, 3 orang empu sastra, Bapak Ali MJ atau biasa disebut atau dipanggil dengan Mbah Ali, kemudian Bapak Lutfi dan Bapak Aminan Basari. Beliau ini adalah seorang pejuang sastra legendaris di Kabupaten Jepara untuk tetap memberikan informasi-informasi penting terhadap generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lutfi dan Mbah Aminan. Semoga semuanya dalam suasana yang bahagia, sehat selalu. Amin. Iya. Alhamdulillah. Gini Mbah Ali dan juga Mbah Lutfi, Mbah Aminan. Kita panggil mbah-mbah semua atau gimana nih? Mas boleh. Mas boleh. Oke. No. Hari-hari ini, bulan-bulan ini kan kita dalam rangka menyambut bulan bahasa. Betul ya? Betul. Setidaknya kita sebagai pecinta sastra dan seni, ya kita menguri-urilah gitu ya. Untuk terutama buat Kabupaten Jepara dan generasi muda ini, jihad dalam sastra itu harusnya seperti apa, dan untuk generasi muda para pelajar di Kabupaten Jepara kayaknya untuk mencintai literasi ini kian kesini hal itu menjadi kian prosentasenya kian menipis begitu ya. Jadi tugas kita lah untuk selalu memberikan support dan juga semangat kepada generasi muda untuk selalu mencintai literasi, mencintai seni, mencintai sastra, dan mencintai bahasa. Mbah Ali MJ dulu, monggo Mbah. Alhamdulillah, pendek saja. Berkenalan dengan Laila maka akan menjadi Majnun. Maka siapa Laila? Kita cari Laila dulu. Tapi Laila sebenarnya ada di sekitar kita, cuma kita kepekaannya kurang. Jadilah Majnun, Qais, ya, nanti akan keindahan berpendar-pendar di kita. Itu aja saja. Wah, keindahan berpendar-pendar ini sudah masuk di bahasa yang sangat luar biasa, bahasa sastra, dan mungkin kaum awam tidak mengetahui kalimat-kalimat yang seperti gitu ya? ini. Mungkin perlu difokuskan lagi biar bisa dipahami oleh kaum awam, oleh generasi muda gitu loh Mbak Ali. Berpendar-pendar seperti Laila dan Majnun yang selalu saling mendukung. Baiklah, kita harus mengenali Laila dulu. Baik, akan saya terjemahkan Laila itu ada di sekitar kita. Dia begitu gigihnya subuh berangkat ke pasar dan seterusnya. Subuh ada yang pergi ke sawah bertanam. Itu sebenarnya Laila, tapi kita mengabaikan. Oh iya. Maka kita tidak akan jadi Qais dan Majnun. Itu saja bagi saya. Jadi kepekaan kita itu kurang. Sebenarnya Laila itu di sekitar kita begitu berseliweran dengan gigi. Ini harus dipahami karena apa? Karena ya mungkin generasi muda itu memandangnya yang Laila itu adalah di dalam mobil yang mewah. Padahal saya teringat bahwa memang kalau di dalam mobil yang mewah itu ya, maaf itu, anjing saja kelihatan cantik gitu. Ini saya pernah membaca novel itu entah siapa, novel siapa saya lupa, sudah 200 tahun lalu mungkin. Iya. Nah, bagi saya adalah mengenali Laila terlebih dahulu. Siapa Laila? Laila di sekitar kita. Laila di sekitar kita. Oke, itu saja cukup bagi saya. Wah, ini Mbah Ali yang memberikan sesuatu makna yang sangat luas banget, mengibaratkan Laila dan Majnun. Di sini kita saling mendukung, seperti seorang perempuan yang pergi ke pasar tiap pagi, menyuguhkan makanan untuk pasangannya tiap pagi, sarapan, kopi, pahitnya. Yang mungkin itu menjadi Semuanya itu Laila. Sebenarnya. menjadi kesukaan dan kegemaran sang Majnun itu tadi ya. Baik, saya mau beralih ke Bapak Lutfi ya Mbah ya. Pak Lutfi, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbah Ali, itu tadi bermakna sangat dalam ya. Kita memaknainya, itu nggak sembarang orang bisa menyampaikan hal seperti itu. Gitu. Menurut Pak Lutfi sendiri seperti apa? Begini,
untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, unik, apalagi memuat kebaruan, maka kita harus majnun. Karena tanpa kegilaan tidak akan lahir sebuah karya sastra yang mencerahkan. Chairil Anwar dianggap menjadi pelopor angkatan 45 karena dia melakukan pembaruan terhadap pujangga baru. Dan memang untuk menjaga nafas panjang sastra, maka secara periodik itu harus ada hal-hal baru yang dimunculkan. Inilah yang sebenarnya ingin saya suarakan, saya gemborkan di Jepara. Yuk kita para pegiat sastra, seniman, sastrawan, penyair berdiskusi sehat, berkolaborasi untuk saling menginspirasi demi menghasilkan karya yang baru, unik. Sehingga karya tersebut, satu membawa nama Jepara, yang kedua memberikan satu daya dobrak yang memijarkan generasi-generasi muda. Tanpa majnun gak bisa. Tetapi majnun di sini dalam kerangka daya kreatif, bukan majnun kompetitif. Nah, untuk bisa majnun secara kreatif, agar melahirkan Kois dan Laila yang memesona, maka perlu banyak baca, banyak diskusi, banyak mengaji secara holistik. Holistik itu ya ada ilmu semiotika, psikologi, filsafat, tasawuf, karena itu yang dijalani oleh sastrawan dan para maestro seniman zaman dulu. Mereka kayak Leonardo da Vinci, itu tidak hanya ahli lukis, Mbak. Dia juga penyair, dia juga bisa merancang, kemudian beberapa penyair lain juga sama ya, sastrawan lain itu ternyata mereka ahli, kayak Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, kemudian Muhammad Iqbal, itu tidak hanya sastrawan, dia ilmuwan, intelektual. Nah, persoalan saat ini adalah pegiat sastra, pecinta literasi dan pejuang diksi, nyuwun sewu menurut pengamatan saya, secara umum, secara nasional ya, pegiat literasi, pecinta literasi, pejuang diksi, itu masih minim baca. Kurang senang membaca. Padahal membaca adalah fitrah manusia untuk bertumbuh. Efek dari membaca itu sama saja memberi nutrisi otak neokorteks, otak kebudayaan, otak perilaku akhlakul karimah, otak human. Ketika kita kurang baca, minim pengetahuan, nek coro bahasa Gus Miftah iki kurang kopine kurang kental, dolane kurang adoh, maka terjadilah cupet yang berlipat-lipat. Nek wong sing cupet pikirane, maka yang terjadi adalah kompetisi. Sampai cenderung kompetisi tidak sehat ketika dari otak mamalia turun ke otak reptil, maka kompetisi yang harusnya sehat menjadi tidak sehat. Nyuwun sewu ya, sekedar sharing ya teman-teman, bukan keminter tapi sharing. Saya selalu menyarankan teman-teman pegiat literasi saat ini dengan gelombang peradaban yang keempat, tolong pahami cara kerja otak. Karena disitulah sumber awal kreativitas. Nah, otak manusia itu secara pertumbuhannya ada 3. Otak reptil yang sukanya itu serang atau lari, rangkul atau sembunyi. Nah, kemudian otak mamalia. Di sini prinsip kerjanya adalah menghitung, menimbang, bertransaksi. Kemudian otak daya ciptanya itu namanya neokorteks. 3 otak ini ketika yang satu diberi makan maka akan melumpuhkan yang 2 lainnya. Artinya gini, ketika kurang baca itu yang tumbuh otak mamalia, ngitung untung rugi. Dia bukan temanku, dia bukan kelompokku, gak perlu kita saling berbagi. Nah, kalau ada lagi yang seperti ini, dhek sopo, aku sopo, gak iso, kudune awake dhewe apik, itu otak reptil. Nah, kalau otak kompetisi,
yang muncul dari otak reptil ini ditumbuhkan, maka tidak akan terjadi kolaborasi, apalagi sinergi. Iya, iya. Nah, ini mematikan daya cipta. Iya. Nanti prestasinya para pegiat sastra yang seperti ini adalah memunculkan friksi-friksi baru yang anfaedah untuk perkembangan literasi. Betul. Nah, gitu loh Mbak Iya, Dinda. iya. Gini Pak Lutfi, menyambung dari apa yang Bapak Lutfi sampaikan tadi, kami tertarik dengan kompetisi itu tadi. Kita sebetulnya itu atau sebaiknya itu berkolaborasi, tidak berkompetisi. Nah itu tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Lutfi ya. Kompetisi ini harusnya di bumi hanguskan gitu ya. Terus kemudian kita menjadi satu kesatuan bersinergi untuk menjadikan sastra ini semakin luar biasa, khususnya di Kabupaten Jepara. Nah, gitu Pak Lutfi. Harus bagaimanakah cara yang dilakukan? Monggo. Kompetisi itu Mbak Dinda, jangan di bumi hanguskan. Tapi diluruskan atau diproporsionalkan. Ketika Anda berkompetisi untuk memunculkan karya yang bagus atau berkaitan dengan daya kreatif, inovatif, itu harus malahan. Oh, berarti itu jangan di bumi hanguskan. Jangan ya? di bumi hanguskan, tetapi diselaraskan. Di mana tempatnya. Baik, ya, baik. saya lanjutkan, nggih. Kemudian kalau itu berkaitan dengan berkompetisi kelompok, itu yang jangan. Jadi berkompetisi personal itu tidak. Kompetisi karya perlu, karena itu untuk meningkatkan mutu karya. Kompetisi pemikiran perlu, karena itu namanya dialektika. Ya. Awetnya sastra, nyalanya sastra karena ada dialektika. Dialektika itu adalah kompetisi pemikiran. Kalau karya sastra, kompetisi kualitas kreatifnya, kan? Yang nggak boleh itu kompetisi personal. Misalkan, aku luwih apik, aku luwih pinter, kelompokmu ki sapa, aku sing ning kene wis dhisik. Itu yang tidak boleh. Nah, tetapi ingat, kompetisi ini untuk orang yang masih menyala-nyala. Tapi ketika yang sekelas empu, itu bukan lagi kompetisi. Seperti Mbak Ali. Nah, Mbah Ali dan kawan-kawannya itu sudah bukan level kompetisi. Mbak, kalau wong Jawa bilang, semua itu ada empan papannya. Nah, sekelas saya mungkin masih pantas berkompetisi ya, tapi sekelas Empu Ali MC dan kawan-kawannya and the gang itu kelasnya sudah sinergi. Iya. Jadi gini loh, Ini ya, asik nih. ya kan? Jadi semua kalau proporsional itu akan menghasilkan sesuatu yang lezat karena masakan. Walaupun dagingnya harga mahal, bumbunya harga mahal, kemudian bahan-bahannya mahal. Kalau tidak proporsional, gak enak dimakan, bos. Seperti juga dalam sastra. Harus sesuai. Jadi gini, untuk remaja yang baru menyala belajar sastra, buatkan lomba agar kompetisi. Tetapi sing tua-tua sebagai kepala sukunya atau kepala padepokannya itu sinergi dan fair. Misalkan gini, dumeh dia yang mengadakan, anak didiknya atau koneksinya harus yang menang. Nah, itu kompetisi tidak sehat. Dan ini maaf, bukan jiwa sastra. Jadi sastra itu jasadnya adalah teks, puisi, cerpen, novel. Tetapi ruh atau jiwa sastra itu ada dalam diri manusia berupa estetika, etika, kemudian akhlakul karimah. Itu. Baik, luar biasa ini. Baik Pak Lutfi, luar biasa apa yang disampaikan tadi. Setidaknya itu menjadikan kita semakin mengerti ya. Jihad dalam sastra itu harusnya bagaimana. Menyambung dari bulan bahasa yang sekarang ini kita peringati. Setidaknya kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Supaya menjadi sesuatu yang sangat indah. Ke Bapak Aminan Basari sekarang. Gini Pak, tentang kompetisi masih ya. Karena ini kita ingin menjadikan kompetisi itu menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih menarik. Kompetisi itu diluruskan seperti Bapak Lutfi tadi. Menjadi saling berkolaborasi. Terutama di Kabupaten Jepara ini. Terutama buat generasi muda, para pelajar. Karena kalau yang tua-tua itu sudah bersinergi. Seperti Mbah Ali ini sudah empu-empu yang selalu bersinergi dengan empu-empu yang lain. Kalau generasi muda ini loh harusnya kita luruskan supaya tidak selalu bersaing. Aku lebih hebat,
kamu akan kalah dengan aku lebih keren, kamu itu apa. Nah, kita luruskan di sini supaya menjadi sinergi yang sangat luar biasa. Silahkan Bapak Aminan. Terima kasih sekali Mbak Dinda. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa di Ngonsen Deka ini tentang kompetisi jihad sastra bulan bahasa. Betul. Ya, seperti yang saya lakukan hari inilah, ngancani anak-anak untuk belajar membaca, berpenampilan puisi. Itu sederhana saja, sepele nggih Mbak Ali nggih. Tentang kompetisi memang perlu pengalaman saya sejak kecil itu juga bertanding, diajari munggah meja kon maca puisi, saya iso lomba nang gitu. Itu kan menumbuhkan semangat dulu. Permasalahannya adalah ketika zaman sudah berjalan, kompetisi sudah beralih kata daya saing, kita tadi diskusi itu menjadi konotasi negatif, harus siapa mengalahkan siapa. Maka ya diselaraskan sajalah seperti Porjen yang ada do re mi fa sol la si do, nek oyak-oyakan dipencet bareng suaranya ya juga fales, suaranya tidak indah, tapi ketika bersama do re mi fa sol la si do jadi lagu yang indah. Saya di Jepara bismillah jihad tetap ngempu ke belajar pada yang sepuh. Kemudian secara faktor usia di tengah-tengah ya memang yang ngancani sing cilik ya meguru sing gede gitu kan. Kompetisi biar berjalan selaras itu sajalah. Jadi tetap ada. Bahkan nawacita atau apa itu juga ngurangi kompetisi tetapi ke kolaborasi kan begitu. Sementara hasil dari kompetisi menghasilkan berkualitas, dengan kompetisi di sini berkualitas, kemudian digabungkan kolaborasikan lebih tambah berkualitas ya gitu. Pada praktek saya yang saya lakukan di Jepara adalah ngajari anak bukan untuk jadi pemenang, tetapi untuk menghargai proses belajarnya itu dengan hasil yang maksimal ada saat itu. Menang kalah bonus kan begitu ya kita lakukan. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ini Deka Production kedatangan sosok-sosok sastrawan yang sangat keren-keren dan di sini memberikan solusi untuk seperti apa harusnya kita para seniman di Kabupaten Jepara khususnya untuk melakukan jihad di sastra ini. Untuk generasi muda tetap semangat terus ya. Pengen ke Mbak Hali lagi sebagai empu kita, empu sastra kita. Penengah di antara para pesaing dan para kompetisi. Di sini Mbah Ali yang selalu gemar untuk bersastra, berkolaborasi dengan sesama empu. Biasanya kan saling menilai dan mengamati, khususnya di Kabupaten Jepara sendiri. Mereka-mereka yang suka tampil, suka perform, lebih suka berkompetisi, lebih suka bersaing. Apakah memang ini perlu diluruskan seperti kata Bapak Lutfi tadi? Apakah ini memang harusnya kita selalu tetap mempertahankan kompetisi ini agar ditemukan sesuatu hal yang terbaik? Bukankah kita tidak boleh untuk saya merasa yang kita merasa yang paling, saya ingin yang menjadi pemenang? Itu harusnya diluruskan begitu. Monggo Mbak Ali. Terima kasih. Untuk saya pribadi, kita biarkan mengalir. Pada saatnya menemukan kata, pujian dan hinaan tidak beda. Nah, Kakek aneh tenan niki. Wow, keren luar biasa ya. Di sini kita saling berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang indah, meskipun terdengar nggak pas di telinga, tetapi sebetulnya itu keren. Nah kakek aneh tenan. Wow. Baik, sekarang mungkin yang kami masih ingin tanyakan kepada semua saja. Kira-kira untuk Jepara sendiri, untuk ya pegiat sastra, pecinta kesenian Jepara, seniman-seniman Jepara, baik itu yang sudah empu, setengah empu, atau yang masih belajar literasi. Haruskah mereka apa yang dilakukan? Harus apa yang dilakukan oleh mereka untuk tetap mempertahankan
Nah, kakek aneh tenan itu tadi. Mbah Ali. Baca ya. Bukan saya yang berucap, tapi itu diabadikan di Al-Quran. Terima kasih. Wah. Sekali lagi applause untuk Mbah Ali. Keren banget podcast hari ini. Dilanjut Pak Lutfi. Tadi sempat disampaikan oleh Mbah Ali tentang kakek aneh tenan. Nah, kakek aneh tenan. Seperti apa itu? Oke. Agar pegiat sastra dan hasil dari kegiatan sastra di Jepara itu sampai level kakek aneh tenan, maka satu, kompetisi sehat tetap harus dimunculkan untuk para pemula dan setengah dewasa, ya kan? Setengah empu. Setengah empu. Kemudian para pendekar dan empunya itu berkolaborasi bahkan sampai tingkat sinergi kalau bisa untuk bersama-sama memanage kekuatan sastra di Jepara menghasilkan satu karya yang istimewa agar bisa bicara di tingkat nasional. Bukan hanya demi altruisme atau kebanggaan tetapi warisan literasi. Kemudian ini 3 aspek yang perlu ada. Jadi generasi muda dan generasi yang sudah dewasa tidak hanya perlu motivasi. Ada 3 aspek untuk menghasilkan satu karya kakek aneh. Motivasi, wawasan, dan juga jurus sakti. Kalau 3 ini bisa lengkap dan diberikan secara simultan, literasi serta sastra Jepara akan sampai pada level kakek aneh tenan iki. Wah. Ada ikinya ya? Iya. Iya. Bapak Aminan Basari. Nah, kakek aneh tenan iki. Itu berarti sudah masuk di level paling tinggi. Kalau baru kakek aneh itu masih belum full. Nah, kakek aneh tenan hampir tinggi. Nah, kakek aneh tenan niki sudah mentok tertinggi, luar biasa. Untuk meraih ke sana Pak Aminan Basari, harus bagaimanakah? Ya. Kita saling menyadari, saling turun ego atau seperti apa? Oke, kakek aneh tenan Mbak Dinda nggih, kakek aneh tenan iki. Satu kata untuk menyikapi itu semua adalah kita hormat dan apresiasi. Ini di wilayah sastra kompetisi harus terjadi itu. Saya berusaha diri pribadi untuk mengajak teman-teman menghargai orang lain, teman, saudara, tetapi sekaligus ke dalam menghargai diri kita sendiri. Iya. Itu satu katanya adalah menilai harga untuk menuju kakek aneh tenan niki. Gitu Mbak Dinda. Keren. Baik, luar biasa ini diskusi dan podcast kita di Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Mbah Ali MJ, Bapak Lutfi dan Bapak Aminan Basari. Tanpa penjenengan ini mungkin kita belum sadar. Literasi di Kabupaten Jepara harus terus kita perjuangkan, jihad sastra Jepara di bulan bahasa ini. Terus bergerak, ayo terus maju. Sadarkan mereka semua yang belum sadar. Agar menjadi hebat bersama. Nah, kakek aneh tenan iki. iki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.